Halo Sobat Caya semua, apa kabarnya? Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal keperawatan anak, khususnya cara menghitung dosis obat, di video kali ini kita akan membahas soal-soal hitungan keperawatan maternitas. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Soal-soal hitungan keperawatan maternitas yang selalu muncul di soal biasanya mencakup penentuan usia kehamilan, taksiran persalinan atau HPL, dan taksiran berat badan janin. Yuk kita bahas masing-masing rumusnya. Untuk menentukan usia kehamilan biasanya berdasarkan tinggi fundus uteri atau TFU dalam sentimeter. Jadi rumus yang digunakan ada dua. Pertama, kalau di soal ditanyakan usia kehamilan berdasarkan bulan, maka rumus yang kita gunakan yaitu tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikali 2/7. Rumus kedua digunakan jika di soal nanti yang ditanyakan berapa minggu. Rumusnya yaitu tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikali 8/7. Jadi inilah kedua rumus yang digunakan jika pertanyaan soal tentang usia kehamilan. Rumusnya mirip ya, yang membedakan cuma angka 2 dan 8-nya ini. Lanjut ke topik berikutnya, menentukan taksiran persalinan atau HPL. Rumus utama untuk menghitung taksiran persalinan atau hari perkiraan lahir, kita menggunakan rumus Nigel yang dihitung berdasarkan hari pertama, hari haid terakhir, atau bisa disingkat dengan HPHT dengan satu siklus haid normal 28 hari. Rumus ini juga dibedakan berdasarkan bulan HPHT. Apabila HPHT di bulan April sampai Desember, berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka nanti tanggal HPHT ditambah 7, bulan HPHT dikurangi 3, dan pada tahun HPHT ditambah 1. Sedangkan jika HPHT di bulan Januari sampai Maret, yaitu Januari, Februari, dan Maret, maka nanti tanggal ditambah 7, bulan HPHT ditambah 9, tahun HPHT-nya tetap, atau tidak ada penambahan tahun. Jadi inilah rumus yang nanti sobat semua gunakan apabila yang ditanyakan pada soal taksiran persalinan. Kita perhatikan langsung HPHT-nya di bulan apa. Lalu, bagaimana menentukan taksiran berat badan janin? Nah, kalau menentukan taksiran berat janin atau TBJ, kita menggunakan rumus tinggi fundus uteri dalam sentimeter dikurang N, lalu dikali 155 gram. Tinggi fundus uteri merupakan tinggi fundus uteri yang sudah diketahui di dalam soal, sedangkan 155 gram ini merupakan nilai ketentuan. Kalau N-nya sendiri itu memiliki 3 nilai dengan ketentuan jika kepala janin belum masuk PAP atau pintu atas panggul, maka N bernilai 13. Lalu apabila kepala janin sudah masuk pintu atas panggul, N bernilai 12. Dan jika kepala janin sudah masuk jauh ke dalam panggul, maka bernilai 11. Jadi nanti perhatikan data apa yang tertera pada soal. Apakah kepala janin sudah masuk PAP, belum masuk PAP, atau kepala janin sudah masuk jauh ke dalam panggul. Bagaimana? Sudah jelas ya sobat semua untuk rumus atau materi hitungan keperawatan maternitas. Yuk kita lanjut aja ke contoh soalnya. Seperti biasa, setiap soal hanya dikasih waktu 30 detik. Di akhir soal nanti ada jawaban, pembahasan soal, dan trik mengerjakannya. Running wild.
Soal pertama yang ditanyakan berapakah usia kehamilan wanita tersebut? Kalau yang ditanyakan usia kehamilan, hal yang perlu kita perhatikan yaitu tinggi fundus uteri dan perhatikan optionnya atau apa yang diminta. Apakah dalam bulan, apakah dalam minggu. Karena di option dalam bulan, maka rumus yang kita gunakan tinggi fundus uteri dikali 2/7. Tinggal kita masukkan angkanya. Tinggi fundus uteri karena tinggi fundus uterinya 28, maka 28 dikali 2/7. Karena 28 ini bisa dibagi dengan 7, maka kita sederhanakan saja. 28 dibagi 7 sama dengan 4. Lalu 4 ini dikali 2 yaitu 8. Berarti usia kehamilan wanita tersebut yaitu 8 bulan. D ya jawabannya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang ditanyakan taksiran berat badan janin. Ingat ya sobat semua, biasakan dalam mengerjakan soal apapun itu, baca terlebih dahulu pertanyaannya. Lalu cari data di kasus apa yang diperlukan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Hal ini dapat memudahkan dan menghemat waktu mengerjakan setiap soalnya. Karena di soal nomor 2 ini yang ditanya taksiran berat badan janin, maka rumus yang kita gunakan tinggi fundus uteri dikurang N lalu dikali 155 gram. Masih ingat ketentuan dari N? Diingatkan kembali ya, jika kepala janin belum masuk PAP maka N bernilai 13. Apabila sudah masuk PAP maka N bernilai 12. Dan jika kepala sudah masuk PAP jauh maka nilai N-nya 11. Sekarang kita fokus cari data tinggi fundus uteri dan posisi kepala janin di soal. Di soal tinggi fundus uteri 26 cm dan posisi kepala janin konvergen atau belum masuk PAP. Berarti N-nya bernilai? Ya, 13. Sekarang tinggal kita masukkan datanya ke rumus. 26 dikurang 13 lalu dikali 155 gram. Kerjakan terlebih dahulu angka yang di dalam kurung. 26 dikurangi 13 sama dengan 13. Lalu 13 ini dikali 155 gram sama dengan 2015 gram. Berarti taksiran berat badan janin wanita tersebut yaitu 2015 gram. A ya jawaban yang tepat untuk soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini yang ditanyakan taksiran persalinan atau hari perkiraan lahir atau AHPL. Sekarang kita lihat bulan di hari pertama haid terakhir pada paparan soal. Di soal dikatakan HPHT wanita tersebut 5 Agustus 2026. Berarti bulan Agustus ya. Masih ingat dengan ketentuannya? Iya, kalau HPHT di bulan Agustus, kita menggunakan rumus di mana tanggal HPHT ditambah 7, bulan HPHT dikurangi 3, dan tahun HPHT ditambah 1. Kita tuliskan HPHT-nya terlebih dahulu. Tanggal 5, bulan 8, karena Agustus kan bulan ke-8. Lalu tahun 2026. Kita tulis ketentuan di sebelahnya. Tanggal plus 7, bulan kurang 3, tahun plus 1. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 2026 ditambah 1 sama dengan 2027. Berarti hari perkiraan janin tersebut tanggal 12 bulan 5 tahun 2027 atau 12 Mei 2027. Jadi option yang tepat untuk nomor 3 yaitu D. Ini kan di option ada bulan Januari, Februari, dan Mei. Untuk mengurangi option jadi seperti ini. Kita tahu hamil itu kan 9 bulan. Berarti 9 bulan dari bulan Agustus kan di bulan Mei. Hitung aja sampai 9. September, Oktober, November, Desember 2026. Kembali lagi Januari tapi di tahun 2027. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti bulan Mei tahun 2027. Sudah otomatis option yang salah option A, B, dan E. Berarti jawabannya antara C dan D. Kita ingat saja, walaupun rumusnya lupa atau terbalik, selalu tanggal ditambah 7. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi ini cara kepepet ya.
Tapi ada baiknya kita harus benar-benar diingat ketentuannya. Untuk soal 4 dan 5 bisa jawab di kolom komentar ya. Bagaimana sobat semua? Sudah ada gambaran ya tentang soal-soal hitungan keperawatan maternitas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye-bye.